Ular besar ini sedang memberi makan anaknya. 3 orang ini belum pernah. Adegan apa yang begitu mendebarkan? Gadis itu segera mengeluarkan ponselnya dan berbalik. Kilatan itu menarik perhatian Raja Ular. Seekor ular bawahan segera menyerang karavan. Kerumunan buru-buru mundur dan berlari keluar. Ular besar itu menggunakan mulutnya untuk mengambil tiang batu. Sepertinya sangat fasih dalam hal ini. Kemudian tekan salah satu dari 3. 2 lainnya coba gerak. Bahkan tidak bisa menggerakkan pilar. Ular besar itu dengan cepat datang ke sisi mereka. Gadis pemberani mengambil sebatang kayu dan bertarung dengan liar. Raja Ular juga muncul di depan mereka sekarang. Lalu, lempar batang kayu itu sampai puluhan meter. Setelah melihat bahwa mereka tidak memiliki niat jahat, Raja Ular dengan cepat pergi. 3 orang duduk di tanah. Rasanya seperti baru kembali dari kematian. Mereka bertiga adalah reporter dari Asosiasi Perlindungan Satwa Liar. Alasan mereka memasuki hutan untuk melindungi satwa liar. Tapi siapa sangka mereka baru saja melangkah ke dalam hutan, langsung diserang dengan babi hutan. Ketiganya lari dan tersandung. Babi hutan muncul di depan mereka. Kemudian perlahan bergerak maju. Di saat bahaya, seekor ular besar muncul. Babi hutan besar berdiri di depannya. Sama seperti mainan saja. Pada saat itu, gadis itu mengeluarkan kameranya dan mengambil foto. Setelah mendapatkan makanan, ular besar itu segera pergi. Seorang pria botak yang berspesialisasi dalam menangkap ular pergi ke air terjun, menemukan kantong plastik. Oh tidak, ini adalah kulit ular yang pasti berumur 1000 tahun. Lihatlah kulit ular raksasa ini. Kedua penangkap ular itu terheran-heran. Jika bisa tangkap saja ular ini, hidup mereka akan tidak perlu mikirin apa lagi. Tapi si kuncir itu terasa. Temui ular sebesar itu. Jika tidak hati-hati, mereka akan gampang kehilangan nyawa ya. Tapi si botak di sebelahnya tidak berpikir begitu. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. 2 orang memiliki konflik. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolakkan uangnya. Mereka menyelesaikan perangkap ular. Dan tunggu ular raksasa itu terjebak. Tapi ini sudah malam dan masih belum ada gerakan. Dini hari berikutnya, ketiganya sangat mengantuk. Dan saat itu, ada suara yang datang dari sungai. Seekor ular dengan tanduk panjang di kepalanya mendadak muncul. Ular besar ini dengan tanduk di kepalanya datang ke pinggir sungai untuk minum air. Seorang pria yang tidak takut mati naik ke tantangan. Ular itu segera bergegas dan mulai menyerang. Kerumunan buru-buru lari pergi ke perangkap yang mereka buat. Raja Ular dengan cepat mendekat. Tapi di tengah jalan, tidak bisa gerak karena kawat besi. Mereka akan menutup jebakan. Tali yang tersangkut di udara tidak bergerak. Tidak lama kemudian, tali baja akhirnya putus. Kerumunan melarikan diri. Untungnya, Raja Ular tidak berniat untuk terus menyerang. Orang-orang beruntung lolos dari kematian. Dan 3 reporter itu juga menemukan 2 kakek dan cucu di hutan. Mereka bertanya tentang latar belakang ular itu. Ternyata dari zaman bangsa. Suatu hari, langit penuh dengan tanah longsor. Seekor ular besar muncul dari tanah. Raja Ular tampaknya sangat pemarah. Menemui siapa juga langsung gigit orang itu. Kemudian seorang Tao muncul. Setelah menaklukkan Raja Ular, membuat perjanjian dengan ular itu. Jadi sejak saat itu, Raja Ular tidak pernah menyakiti manusia lagi. Bertiga reporter itu sekarang baru tahu asal-usul Raja Ular. Bagaimanapun, mereka udah di sini. Jadi kelompok itu memutuskan untuk membuat artikel tentang Raja Ular. Mereka pergi ke gua Raja Ular untuk menjelajah. Saat menyeberang jalan, kemudian dilihat oleh orang-orang botak. Melalui kata-kata mereka, orang-orang botak mendengar tentang Raja Ular. Pria botak itu segera membawa anak-anak buahnya mengelilingi bertiga reporter. Mereka ingin menangkap Raja Ularnya. Dia mengancam para wartawan harus membawanya ke gua ular. Lihatlah orang-orang botak. Bukan jenis kebaikan. Jadi wartawan harus patuh-patuh. Kafilah tiba di depan sebuah gua. Orang tua itu memberitahu pria botak itu bahwa ini adalah gua Raja Ular. Pria botak itu memberi perintah mengikat mereka para reporter dan kakek dengan cucunya. Mereka akan membuat jebakan di depan gua. Tetapi, tali yang mengikat para reporter tidak kencang.
Jadi tidak lama, para reporter bisa melarikan diri. Di sisi botak, dia tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Lagi pula, tujuan mereka adalah Raja Ular itu. Mereka membuat jebakan dengan bambu. Kemudian bersiaplah untuk memancing Raja Ular keluar dari gua. Tidak lama setelah itu, Raja Ular benar-benar bergegas keluar dari gua. Orang yang tidak takut mati berlari ke depan untuk mengejek. Tapi Raja Ular hanya meniup satu nafas. Semut yang mereka tanam di depan gua langsung terhempas. Kali ini Raja Ular tidak bertahan lagi. Setiap kali membuka mulut, akan menelan satu orang. Lalu dengan lembut pergi ke sisi si kuncir. Dia sangat takut sehingga dia mengencingi di celananya. Langsung kabur. Tapi tidak bisa lepas dari mulut ular. Langsung dilempar ke pintu masuk gua oleh Raja Ular. Raja Ular dengan lembut mendekati pria yang dikepang itu. Dia akan menjadi umpan Raja Ular berikutnya. Dia melihat sekeliling. Hanya ada dua kata di hati, mati aku. Belum sempat lari. Raja Ular menggigit bajunya. Lalu melemparkannya langsung ke dalam gua. Kemudian, baru bangun. Segera diseret ke dalam gua oleh Raja Ular. Si botak pingsan. Disemalatkan dengan dua reporter. Lalu bawa dia keluar dari tempat bahaya ini. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya ingin menangkap Raja Ular. Sekarang mereka akan kembali. Tapi gadis reporter itu tidak mau. Pada saat ini, pria botak itu berkata, mereka telah melihat kulit Raja Ular sebelumnya. Para reporter, di bawah arahan pria botak itu, cepat menemukan kulit ular. Kulitnya panjangnya lebih dari 40 meter. Pada pandangan pertama, saya pikir ini adalah lembaran plastik. Pada waktu bersamaan, sekelompok orang pergi ke hutan untuk menangkap binatang liar. Melihat kijang langka, pemimpin ingin menembaknya. Orang-orang ini bergantung pada perdagangan satwa liar. Hasilkan banyak uang. Tapi sampai malam itu, mereka tersesat. Baru saja bertemu sekelompok orang botak. Setelah meminta untuk belajar cara turun gunung, kerumunan segera mengikuti. Dan mulailah mendirikan tenda. Persiapan pagi untuk melanjutkan keberangkatan. Tapi salah satu dari 3 reporter, sambil mengumpulkan kulit ular, tidak hati-hati dilihat oleh pria berambut panjang. Dia menatap terus. Dia belum pernah melihat kulit ular yang begitu panjang sebelumnya. Langsung memberitahu kepada pemimpin. Dan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah Raja Ular legendaris. Mereka juga datang ke sini untuk Raja Ular. Tunggu sampai hari berikutnya. Para wartawan akan pergi. Tiba-tiba para pemburu itu menghalangi jalan. Mereka bertanya tentang lokasi Raja Ular. Para wartawan hendak memprotes. Tapi mereka kalah jumlahnya. Jadi pada akhirnya para reporter ditundukkan. Pada saat itu, Raja Ular udah muncul. Para pemburu melihat Raja Ular segede begitu. Langsung takut. Dan pada lari diri. Tetapi kecepatan Raja Ular lebih cepat. Setiap kali buka mulut akan menelan satu orang. Gadis reporter tidak takut mati. Juga mengeluarkan kamera dia untuk mengambil gambar. Pemimpin berlari ke pohon dan duduk untuk beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasa dirinya lemah. Seekor ular raksasa terjalin dengannya. Dia memuntahkan seteguk air. Akhirnya mati juga. Sampai akhir, Raja Ular mengejar para reporter. Ketahuilah mereka adalah orang baik. Jadi bahkan tidak menyerang. Hanya menakut-nakuti mereka. Lalu dia santai pergi dari situ. Film berakhir di sini. Manusia adalah penguasa semua makhluk hewan. Tetapi beberapa orang tidak peduli dengan kebaikan mereka sendiri. Menyembelih hewan. Merusak lingkungan. Keseimbangan alam juga rusak parah. Pada akhirnya, yang menanggung akibatnya juga adalah kemanusiaan.